Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut berbeda dengan putusan terdakwa 6 sebelumnya dalam berkas perkara dari penyidik terlapor petikan nomor 275/2024 PJKT-PNT. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari penasihat terdakwa 5 sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah terdakwa 3, terdakwa 4 dan terdakwa 5, maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut. A. Surat tercermati di surat dakwaan penuntut umum, majelis hakim berpendapat bahwa mengenai berapa banyak jumlah narkotika, bagaimana proses permufakatan, di mana kamar para terdakwa, barang bukti berupa handphone milik siapa, barang bukti berupa uang, barang bukti berupa narkotika, siapa saja anggota kamar, dan lain sebagainya sebagaimana dalam uraian eksepsi penasihat untuk terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, dan terdakwa 5. Hal tersebut bukan materi eksepsi dan masih harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam persidangan. Secara menyeluruh surat dakwaan telah menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan penuntutan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian 30/1/2025/Sek-CP tertanggal 3 Januari 2025 atas nama terdakwa Muhammad Ahmad Akbar dengan surat dakwaan jasa penuntut dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 270-M-1-10-10/2025 tertanggal 8 Oktober 2025. Terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut mempermasalahkan perbedaan barang bukti yang ditentukan dalam perkara terdakwa 6. Mengenai hal tersebut untuk pembuktian lebih lanjut di persidangan. Untuk umum harus dibuktikan dan memberikan persidangan apa saja yang diberikan barang bukti dalam persidangan perkara agung dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 6 juga mengajukan eksepsi mengenai tidak adanya saksi melihat perbuatan terdakwa 6 pada tanggal 3 Januari 2023. Alat bukti hanya berdasarkan pengakuan berantai dan barang bukti tidak menunjukkan hubungan langsung dengan dakwaan. Terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut dengan demikian eksepsi tersebut tidak diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 6 mengajukan eksepsi mengenai dakwaan melanggar asas etis tidak menjadi dasar pada 6 halaman, yaitu status terdakwa 6 sebagai warga binaan atau masyarakat. 2. Pelanggaran hak untuk mendapat pemberitahuan yang jelas. 3. Pelanggaran hak atas praduga tidak bersalah. 4. Diduga terhadap status terdakwa 6 sebagai BPP. 5. Bukan permufakatan jahat. 6. Pelanggaran kepastian hukum dalam dakwaan. Terhadap hal tersebut, majelis hakim setelah membaca, mempelajari 6 hal yang dijadikan alasan oleh penasihat hukum terdakwa 6 sebagai alasan surat dakwaan yang tidak majelis berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah dasar hukum dapat menjadi surat dakwaan. Timbang bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 1 KUHP menyebut bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin ulangi, seorang tidak boleh kedua kali karena berpendapat oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam perkara agung terdakwa 6 didakwa berdasarkan tempus delikti pada tahun 2025 dan lokasi di Rutan Salemba Jakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut berbeda dengan putusan terdakwa 6 sebelumnya dalam berkas perkara dari penyidik terlapor petikan nomor 275/2024 PJKT-PNT tanggal 26 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa dalam perkara sebelumnya tempo tidak dalam bukan di tahun 2025 dalam deliknya tidak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga perkara tersebut diadili dan dituntut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa belum pernah ada putusan pengadilan atas perbuatan terdakwa 6 dalam perkara agung. Dan kemudian eksepsi mengenai sidang sudah sepatutnya tidak diterima. terhadap hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan materi dari eksepsi dan sudah masuk pembuktian.
Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak diterima. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara kedua, majelis hakim menilai dan berpendapat telah dibuat dan disusun dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Surat dakwaan telah menyebutkan identitas para terdakwa secara jelas dan lengkap yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan para terdakwa, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga telah memenuhi syarat formil. Selain itu, surat dakwaan penuntut umum telah menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan pasal-pasal yang didakwakan, sehingga dapat disebut telah cermat. Telah pula menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu perintah pasal 114 ayat 2. Saat ini mengenai keberatan dari penasihat hukum para terdakwa dan atau para terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa 1 Asep Insarigin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ariati, terdakwa 3 Andi Mualim alias Koh Andi, terdakwa 4 Andi Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifai, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 632 garis Kristus garis 2025 garis PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa 1 Asep Insarigin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ariati, terdakwa 3 Andi Mualim alias Koh Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifai, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas. 3. Melakukan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat pada Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh hakim daerah Maksud sebagai hakim kedua, Satpol SMH dan Dr. Ida Saptiani SMH masing-masing sebagai hakim kedua yang diucapkan oleh Saudara Komisi pada hari Kamis tanggal 27 November 2022 oleh hakim kedua dengan janji para hakim tersebut dibantu oleh Dina dari Ketuawati SMH paling berangkat pada pengadilan negeri Jakarta Pusat serta dari oleh CM Deni Rosai SMH, Wilhelm Bintang Mabudu SMH, Adi Saputra SMH, dan Andrea Sehingga dan para terdakwa dengan didampingi penasihat hukum. Itu ya, para terdakwa ya. Jadi majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya, mengenai kejadian perkaranya itu mesti dibuktikan dulu. Kita belum tahu apakah itu benar atau salah. Kita belum tahu. Itu ya. Ya. Gimana? Jadi perkara ini akan lanjut. Ya, karena eksepsi dari para terdakwa itu kebanyakan sudah menyangkut pokok perkara, harus dibuktikan dulu benar atau tidak. Ya, itu ya. Kalau pembuktian itu berarti baru ada keterangan. Ya, kalau sudah pembuktian, sudah tuntutan, sudah pembelaan, sudah tanggapan-tanggapan, kita ke putusan akhir. Kalau putusan akhir sudah materi pokok perkaranya, kalau ini belum. Jadi kami menganggap surat dakwaan sudah memenuhi syarat formil dan syarat material. Ya? Itu ya? Itu yang menurut ya? Penasihat hukum ya? Jadi kita selanjutnya ke pembuktian. Pembuktian itu adalah kita memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan dulu saksinya. Nanti kalau sudah selesai, baru nanti tulisan terdakwa, baru nanti saksi yang meringankan dari para terdakwa. Oh, karena yang mana? Jadi kalau kita dihadirkan, Sebentar ya. Oke ya. Gitu ya. Jadi selanjutnya saya terangkan dulu kita pembuktian. Penuntut umum mau dipanggil lagi dulu saksinya, maksudnya siap? Izin kemudian, untuk saksi kita butuh waktu 1 minggu hari Kamis tanggal 4 Desember itu.
dari penuntut umum dan penasihat hukum dan para terdakwa, sebelum sidang ini kami tutup, ya, kami akan bacakan dulu penetapan. Ya, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan. Oke. Penetapan nomor 632/2025/KN Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa